Pernahkah kau melihat seseorang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah seketika itu juga? Dan ternyata, orang itu bukan ulama besar, bukan tokoh terkenal, hanya seorang hamba kecil yang menyembunyikan kedekatannya dengan Allah selama puluhan tahun. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah berkata, pada suatu musim kemarau yang sangat panjang di Mekah, manusia berbondong-bondong berkumpul di Padang Arafah. Selama berhari-hari, mereka berdoa meminta hujan. Terik matahari semakin menyengat, namun hujan yang dimohon tidak juga turun. Pada hari berikutnya, mereka kembali berkumpul di Padang Arafah. Abdullah bin Al-Mubarak melihat sedikit lebih jauh dari orang. Orang yang sedang berkumpul seorang lelaki. Berkulit hitam, bertubuh kecil, sedang sholat dengan khusyuk. Setelah selesai sholat, ia bersujud dan berdoa dengan penuh kerendahan. Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud hingga Engkau turunkan hujan kepada hamba-hamba-Mu. Belum lama ia bersujud, langit yang tadinya cerah tiba-tiba gelap. Gumpalan-gumpalan awan datang dari segala arah, berkumpul. Lalu hujan turun dengan deras seperti ditumpahkan dari langit. Semua orang bersorak bahagia. Tetapi lelaki itu hanya menunduk, memuji Allah, lalu pergi dengan tenang. Abdullah bin Al-Mubarak mengikutinya dari belakang. Lelaki itu memasuki sebuah pasar budak. Keesokan harinya, Abdullah kembali ke tempat itu dengan membawa dinar. Ia berkata kepada penjual, Aku ingin membeli seorang budak. disodorkanlah kepadanya sekitar 30 orang. Namun Abdullah bertanya lagi. Apakah ada budak lain selain mereka? Penjual itu menjawab, Oh, masih ada satu orang budak lagi, tapi ia sangat pendiam. ketika ia dibawa keluar, Abdullah segera mengenalinya. Dialah lelaki yang berdoa semalam. Ia bertanya. Berapa harganya? Penjual itu berkata, Tidak mahal, cuma 20 dinar. Tapi untukmu, aku hargai dia 10 dinar saja. Abdullah berkata, Tidak, ini 20 dinar dan ini aku tambahkan 27 dinar lagi. ia pun membeli budak itu dan membawanya pulang. Di rumah budak itu bertanya dengan bingung, Wahai tuanku, mengapa engkau membeliku? Aku tidak tahu apakah aku mampu melayanimu. Abdullah menjawab lembut, Aku membelimu bukan untuk dijadikan pelayan. Aku membelimu untuk memuliakanmu, bahkan untuk menjadikanmu tuanku. budak itu terkejut. Mengapa engkau melakukan ini? Abdullah menjawab, Karena aku melihat bagaimana engkau berdoa, dan bagaimana Allah mengabulkan doamu. budak itu menjadi cemas, lalu berkata, Engkau mengetahuinya. Ya, aku melihat semuanya. jawab Abdullah, Jika demikian, mengapa engkau membebaskanku? Karena Allah, engkau bebas karenanya. tak lama kemudian Abdullah mendengar suara yang tidak ia kenal dari mana asalnya. Wahai Ibnul Mubarak, beritahukan kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya. Ketika diberitahu, budak itu menangis. Ia mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu berkata, Inilah rasanya bebas dari manusia. Tapi bagaimana rasanya nanti? Bebas dari Tuhan yang Maha Besar. ia berwudhu lagi, sholat 2 rakaat, lalu menengadahkan tangan. Ya Rab, engkau tahu aku telah mengabdi kepadamu selama 30 tahun. Janji antara aku dan engkau adalah bahwa engkau tidak akan membuka rahasiaku. Tapi hari ini, engkau membukanya. Maka ambillah nyawaku menuju kehadiratmu. Tidak lama kemudian ia tersungkur dan wafat. Abdullah mengkafaninya seadanya, menyalatinya dan menguburkannya. Malam itu Abdullah bermimpi melihat 2 laki-laki berwajah tampan, berpakaian indah, saling bergandengan. Salah satunya berkata, Wahai Ibnul Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah? Abdullah bertanya. Siapakah kalian? Ia menjawab. Aku Muhammad Rasulullah, dan ini adalah ayahku Ibrahim. Abdullah berkata dengan bingung. Mengapa aku harus malu? Nabi menjawab, Salah seorang wali Allah telah wafat, namun engkau tidak mengkafaninya dengan baik. paginya Abdullah bangun dalam kondisi bergetar. Ia menggali kembali kuburan lelaki itu, mengkafaninya dengan kafan terbaik, menyalatinya lagi, dan menguburkannya kembali dengan penuh hormat. Kemudian ia berkata, Semoga Allah merahmatinya. Seorang hamba kecil di mata manusia, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Beginilah rahasia para kekasih Allah. Mereka tersembunyi dari pandangan manusia tetapi sangat dekat di sisi Tuhan mereka. Bukan nama yang membuat seseorang mulia, bukan kedudukan, melainkan hati yang jujur, doa yang tulus, dan hubungan yang tidak pernah putus dengan Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu share agar lebih banyak orang mencintai doa, kerendahan hati, dan amal-amal yang tersembunyi.
Dan tulislah di komentar, "Ya Allah, jadikan hatiku dekat denganmu."